Hidangan ini tuh sangat populer ada di satu restoran di Inggris ya, di London. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin steak and fries ya. Jadi ini salah satu hidangan steak favorit aku, cukup klasik. Dimana komposisinya pastinya ada steak, lalu friesnya ini kita akan bikin sendiri dari kentang utuh. Kita akan jadiin shoestring fries ya, ini potongan kentang yang kecil-kecil. Dan juga untuk sausnya ini kita akan bikin stylenya Cafe de Paris ya. Mulai dari Cafe de Paris butter dan juga kita akan bikin opsi lain yaitu dijadiin saus ya, kalian nanti bakalan lihat juga. Oh ya, aku juga jadi keinget ya, hidangan ini tuh sangat populer ada di satu restoran di Inggris ya, di London. Jadi hidangan spesialnya adalah si steak and fries ini ya. Kita nggak akan bikin yang sama persis kayak gitu sih, karena kan hari ini kita akan bikin pakai bahan-bahannya yang mudah ditemukan. Oke, pertama untuk bahan-bahannya. Di sini aku gunakan potongan tenderloin US Black Angus yang choice. Jadi paling tinggi itu prime ya, dia marblingnya paling banyak. Kedua choice, terus yang paling gak ada marbling itu biasanya select. Tapi kalau kalian mau something yang lebih klasik, biasa tuh yang Cafe de Paris style gini tuh pakai potongan ribeye atau entrecôte. Kalau kalian nggak punya daging mahal juga tetap bisa bikin steak ya, aku udah pernah share juga. Oke, sekarang ini yang wajib ada ya. Di sini kita akan perlu butter. Aku pakai unsalted, tapi kalau kalian pakai unsalted juga nggak apa-apa. Tinggal nanti garamnya dikurangin. Bawang putih, parsley, bawang merah, daun bawang, dan juga lemon ya. Lemonnya ini nanti kita akan pakai zest atau kulitnya dan juga perasan airnya. Dan kalau kalian mau jadiin saus, kalian tinggal tambahin aja sama sedikit krim ya. Krimnya ini tujuannya untuk nge-emulsify si butternya aja, bukan bikin jadi cream sauce. Lalu untuk aromatik tambahan yang bisa dibilang opsional, jadi kalian bisa ganti satu sama lain atau misalnya ada yang mau ditambah, dikurangin, itu masih nggak apa-apa. Kita akan pakai mustard, paprika powder, curry powder, anchovies ya. Nih kalau kalian nggak ada anchovies boleh ganti kecap Inggris atau nggak ada juga kalian tinggal pakai kaldu bubuk aja ya, pakai kaldu ayam, kaldu sapi, nggak apa-apa, itu bakalan nambah rasa ke butternya nanti. Nah, untuk tambahan herbs di sini aku pakai rosemary ya, karena rosemary itu paling gampang tumbuhnya. Atau nggak kalian bisa pakai thyme, bisa pakai tarragon ya, atau bisa pakai herbs lain juga nggak apa-apa. Tapi yang perlu di note, lebih baik kita pakai yang fresh karena nanti supaya nggak kasar ya teksturnya ya. Lalu untuk kentangnya di sini aku pakai kentang ukuran besar, cuka, dan juga garam. Dan terakhir ini untuk garnish atau untuk saladnya, aku gunakan nih selada air ya. Ini sayuran yang cukup murah dan juga gampang ditemukan di Indonesia. Tapi kalau kita pairnya sama steak, ini pastinya rasanya jadi fancy ya. Jangan lupa direndam air seperti ini supaya dianya seger lagi. Dan hari ini aku akan masak steaknya menggunakan Tefal OptiGrill Plus. Ini bakalan mudah banget. Kenapa? Nanti kita akan bahas habis ini ya. Oke, pertama kita akan prepare shoestring friesnya dulu. Jadi shoestring fries ini ukurannya dia lebih kecil dibanding kentang McD. Tapi bukan selembut kentang Mustafa atau kentang potong korek api ya. Jadi dia di tengah-tengahnya. Ini kita potong-potong dulu. Kalian kalau mau lebih stabil boleh pakai mandolin yang bisa disetting ukurannya. Ini kurang lebih 3-4 mili atau mungkin kalian bisa settingnya 4-5 mili karena biasa actualnya itu dia lebih kecil. Oke, kalau udah kayak gini kita akan masukin ke air. Tuh, airnya kan dia pasti langsung keruh. Ini kita akan bilas sampai airnya semua benar-benar jadi bening. Kalau udah, kita akan rendam dulu di air. Ini sebenarnya agak mirip step by stepnya sama french fries yang udah pernah aku share. Cuman bedanya ini nggak akan direbus ya, kita langsung bakal masaknya di minyak. Terus kalau udah, aku mau tambah garam dan juga cuka. Ya, ini cukanya tenang aja, nanti kentang kalian nggak akan jadi asam. Tapi dia pastinya nanti ngebantu si crustnya dia lebih crispy dan juga warnanya lebih cantik. Kalau udah, ini kita rendam at least setidaknya 30 menit. Atau bisa juga sampai 1 jam, 2 jam, nggak masalah. Oke, sekarang ini untuk yang butternya. Di sini aku cuma bikin kayak 1 loaf gini pakai 200 gram butter. Jadi kan nggak akan terlalu banyak. Jadi semuanya aku akan cincangnya manual. Pertama mulai dari parsley-nya. Ini pastikan yang halus.
Lalu daun bawangnya ini aku bakal slice dulu yang putih supaya dia jadinya juga tercincang halus. Baru daunnya juga sama ya, dicincang halus. Lalu bawang merahnya juga. Nah ini bawang merahnya pastinya jangan kebanyakan ya, aku cuma pakai 2 biji yang kecil buat nambah aroma aja sedikit. Oke, sekarang untuk lemonnya aku akan ambil bagian zestnya ini pakai parutan, jadi parutannya yang gerak sih, ini biasanya lebih gampang juga. Dan pastikan yang keambilnya ini hanya yang bagian kuningnya, karena kalau bagian putihnya pasti nanti ada rasa pahit ya. Ini wangi banget untuk nambah aroma. Dan juga rosemary-nya. Nah tadi kenapa lebih baik pakai yang fresh, karena kalau yang kering itu kan biasa kita masak sama liquid yang mengandung air, dia jadinya lembek. Sedangkan ini kan kita bakal langsung masukin ke dalam butter juga, jadinya takutnya nanti kalau yang terlalu kasar itu jadinya teksturnya ganggu ya. Dan juga ingat kalau pakai rosemary jangan kebanyakan karena dia aromanya strong banget. Ini aku pakai cuma dikit banget kayak gini supaya nggak nutupin wangi yang lainnya ya. Kalau rosemary-nya kebanyakan itu nanti wanginya jadinya rosemary semua. Lalu bawang putihnya juga sama, ini kita langsung masukin ke mangkok. Aku pakai garlic presser kayak gini. Kalau nggak ada boleh diparut, boleh dicincang juga nggak masalah. Dan kita akan campur sama semua bahan lainnya ya yang tadi udah dicincang. Oke, terus aku akan pakai lemonnya, lemon juice-nya. Tuh, kurang lebih segini ya. Resep lengkap aku udah tulis di description box. Anchovy juga masuk, atau misalnya kalian pakai kecap Inggris. Curry powder buat nambah aroma, tapi kita nggak akan bikin curry butter ya, jadi ini cuman just a hint aja. Paprika powder sesuai selera, dan juga mustard. Lalu ini kita aduk dulu ya, jangan dicampur sama butternya dulu, supaya semua aroma herbsnya tuh kecampur jadi satu dan juga sedikit ke-pickled ya. Dan masing-masing dari herbsnya dia bakal ngerilis air juga, itu yang bakal bikin aromanya makin keluar. Nah ini kayaknya kurang parsley-nya nih, aku bakalan tambahin parsley. Garam masuk, merica masuk, dan juga sedikit gula. Gula kalau yang nggak mau gula nggak apa-apa. Kalau ditambah pun ini rasanya pastinya lebih balance. Tapi kalau misalnya tanpa gula pun nggak apa-apa sama sekali ya. Terus kita diemin aja, ini 2 menitan, 2-3 menit cukup. Dan kita campur sama butter yang udah room temperatur biar gampang ngaduknya. Nah, selain kita tambahin anchovy dan kawan-kawan, ya sebenarnya kalian bisa juga tambahin perasa lain yang bikin garlic butter kalian tuh tidak sekedar garlic butter ya, lebih gourmet. Misalnya bisa juga ditambahin truffle paste, jadi truffle butter, itu tinggal ditaruh di atas steak juga bakalan enak banget ya. Jadi kalian bisa cari referensi aja dan juga disesuaikan. Kalau udah rata, ini kita siapkan sling wrap atau bisa juga pakai baking paper atau yang lainnya, pembungkus lainnya. Kita taruh butter di atas sling wrapnya seperti ini. Pertama, lipetan pertama, kita bikin kayak silinder gitu ya. Boleh pakai bantuan scraper juga. Terus sebisa mungkin ini sling wrapnya jangan terlalu banyak lipetan supaya nanti si buletannya tuh mulus ya, nggak ada kayak apa namanya garis-garis gitu kan. Terus kita tinggal gulung aja, dipadetin ke tengah. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin freezer ya supaya dia cepet set. Tapi nanti sebelum dipakai boleh dipindahin ke chiller ya supaya nggak terlalu beku. Oke, sekarang untuk kentangnya, ini kan airnya masih mengandung cuka ya. Kita akan bilas 2 kali aja cukup. Lalu dikeringkan, boleh pakai paper towel, boleh dibiarin aja ya. Nggak usah sampai kering banget, nggak apa-apa. Nah ini kentangnya kita akan masak di dalam minyak dengan suhu rendah ya, jadi sejenis di confit. Tapi kalau kalian mau lebih fancy lagi, lebih mewah lagi, bisa tahap ininya minyak gorengnya ini kalian ganti sama duck fat ya. Emang lebih mahal tapi duck fat bisa dipakai berulang-ulang anyway. Tapi di sini aku pakainya minyak goreng biasa sih, itu juga tetap enak. Lalu kita akan goreng di suhu rendah kayak gini kurang lebih 10-15 menit. Walaupun kentang ini potongannya kecil tapi jangan sampai terlalu sebentar ya, nanti dia keras luarnya nggak kebentuk. Oke, ini aku udah goreng kurang lebih 15 menit. Nah ini dia warnanya juga nggak berubah karena memang kita masaknya di api kecil, cuman dia udah lebih lunak ya. Kita tinggal tiriskan aja. Jadi ini udah tinggal siap goreng. Jadi kalian bisa simpan, masukin freezer atau masukin chiller gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja mau prepare untuk masak steaknya ya. Tadi butternya udah siap, friesnya juga udah siap. Steaknya ini kita akan kasih garam. Dan juga lada ya, kedua belah sisi. Dan juga aku kasih sedikit minyak. Karena kan ini dia bukan yang sangat-sangat bermarbling gitu kan. Jadi kita masih perlu bantuan minyak untuk ngebentuk si crust luarnya ya. Nah, untuk masak steaknya di sini aku akan gunakan Tefal OptiGrill Plus. Ini tuh tinggal ibaratnya 1 tombol aja, simple. Dan juga karena ini dipanasinnya atas bawah, dia pasti akan memberikan oven evec
Yang which is sangat ideal untuk memasak daging yang tebal. Biasa kalau masak daging tebal itu kan kita pan, bulak, balik, terus finishingnya di oven, yaitu supaya nggak kering. Atau bisa juga kalian biasanya di basting, bisa pakai butter atau fat lainnya, itu tujuannya supaya moist dan juga nggak ada bagian-bagian yang extremely terlalu kering gitu. Tapi emang itu hanya diperlukan sebenarnya untuk daging tebal, ikan tebal, ayam yang tebal ya, karena kalau tipis kan masaknya dalam waktu yang cepat. Sekarang kita harus panaskan dulu tefal OptiGrill-nya. Kita masak tinggal pencet-pencet tombol ya. Ini kita tinggal pencet power, lalu aku mau pilih yang mode memasak daging, lalu kita okein ya. Ini nanti ada preheating-nya dulu sebelum bisa kita masak. Nah, kalau alarmnya udah bunyi dan juga indikator lampunya udah berubah, sekarang kita akan panggang dagingnya langsung aja kayak gini ya. Terus kita akan tutup. Dan nanti kita bisa tahu juga tingkat kematangannya dari indikator lampunya ini. Untuk daging yang pertama, aku ini mau set di medium well. Selain bisa memasak steak dengan mudah, ini juga ada opsi panggangan lain ya. Mulai dari ayam, ikan, sandwich, dan lain-lain. Kalau kalian nggak mau pilih mode yang itu, kalian juga bisa panggangnya secara manual ya. Ini ada 4 tingkat temperatur yang bisa langsung kalian pilih. Selain kemudahan dalam memanggang, Tefal OptiGrill Plus ini juga mudah dibersihkan karena terbuat dari bahan yang anti lengket. Ini kalian tinggal cuci di dishwasher, untuk dilap juga ini pastinya sangat mudah. Oke, sekarang kita persiapkan kondimen lainnya, mulai dari kentangnya. Ini kita panaskan minyak di api besar. Kalau udah panas kayak gini, ini baru kita akan goreng kentangnya tadi, tidak lebih dari 1 menit ya. Tuh, sampai warnanya sudah sedikit keemasan kayak gini. Nah, jadi cuka yang tadi juga kalian bisa lihat ya, ini warnanya tuh dia lebih cakep dan gak gampang gosong. Sebelum penyajian, ini pastikan butternya tidak dalam keadaan beku. Lalu untuk yang dijadikan saus, kita akan lelehkan dan kita akan tambah krim. Diaduk semuanya sampai teremulsified ya, dalam artian butternya itu tidak terpisah dengan bahan lainnya. Dia udah nyatu, jadinya teksturnya creamy kayak gini. Nah, ini daging kita yang pertama ya, ini tingkat kematangannya medium well sesuai dengan sensornya tadi. Dan untuk daging yang kedua, ini aku mau setnya dia di tingkat kematangannya rare ya, nanti kita akan lihat. Dagingnya ini panas-panas, dia langsung kita taruh di atas plate dan taruh butter di atasnya ya. Karena kalau di resting dulu nanti pastinya butternya jadinya kurang panas. Atau kalau misalnya mau lebih ideal, kalian bisa sajikannya memang si dagingnya ini di atas hot plate. Dan yang kedua, ini tingkat kematangannya rare. Ini tuh hidangan yang simple tapi pastinya rasanya spesial ya. Kita bahas satu-satu. Mulai dari si saus ataupun butternya. Ini kan dia butter base ya. Udah pasti butter kalian paham dong ya. Aromanya ada aroma milky-nya gitu. Apalagi kita combine sama yang namanya garlic, parsley. Jadi klasik garlic butter. Tapi ini ada aroma yang lainnya juga yang bikin sih rasanya ini semakin kaya. Nah, tadi kita ada tambahin juga anchovies, ada tambahin juga curry powder sedikit. Cuman itu tuh kita nggak akan kerasa gitu. Nggak akan kerasa bahwa ini tuh rasa curry, rasa anchovies, nggak. Yang lainnya tuh light. Emang yang utamanya sih garlic herb butternya ya. Rosemary-nya juga sangat slight karena tadi kan kita pakainya juga dikit banget. Oke, nah untuk dagingnya ini dia kan tenderloin tuh bukan tipikal yang fatty ya, tapi karena kita pakai yang US Black Angus, ini tetap lembut, kunyahnya juga itu tetap effortless. Dan untuk shoestring fries-nya yang paling aku suka tuh yang kayak gini. Dia bukan kering kayak kentang kering Mustafa gitu, enggak. Dia luarnya ada crust,
tapi dia masih masih dalamnya tuh masih kerasa kentangnya tuh bukan yang garing keripik gitu loh, masih ada si kentangnya tuh masih lembut. Dan untuk pairing saladnya selain watercress kayak gini, selada air, kalian bisa gunakan rockets, kalau nggak misalnya mizuna ya, atau daun-daun yang memang ada karakter rasanya. Jadi memang fungsinya juga ini kita nggak kasih dressing, dia supaya seger kan, sausnya dia udah buttery ya, udah creamy, garlic juga. Nah, ini pastinya bikin seger juga. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek Tefal Opti Grill Plus ya. Ini panggangan modern, no ribet. Pokoknya langsung aja kunjungin sosial medianya Tefal. Atau kalian bisa juga kunjungin official store-nya Tefal Krupps Indonesia. Sekarang lagi ada promo di Tokopedia ya, jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan TV Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.